Mulai penyembelihan tapir di Lampung, Kopdes Merah Putih jadi sorotan di Pati, hingga kecelakaan di Thailand. Warga Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dikejutkan dengan kemunculan seekor tapir, Tapirus indicus, di Jalan Lintas Timur Kamis 2 Juli 2026. Video kemunculan satwa langka dan juga dilindungi ini pun viral di media sosial. Sayangnya kemunculan seekor tapir tersebut beriringan dengan kabar menyedihkan. Hewan yang muncul di luar habitatnya tersebut justru dibunuh dan dagingnya bahkan dikonsumsi oleh sejumlah warga yang tak bertanggung jawab. Tapir sendiri merupakan satwa langka yang sepenuhnya dilindungi oleh UU Nomor 5 Tahun 1990 yang diubah menjadi Pasal 40A Ayat 1D UU Nomor 32 Tahun 2024. Perlindungan ini juga diatur dalam Permen LHK Nomor P.106 Tahun 2018 karena masuk dalam kategori satwa yang terancam punah menurut International Union for Conservation of Nature Red List atau IUCN Red List. IUCN Red List adalah daftar status konservasi dan risiko kepunahan spesies hewan, jamur, dan tumbuhan. Daftar ini menjadi panduan utama bagi seluruh negara di dunia untuk mengukur kesehatan keanekaragaman hayati dan mendorong kebijakan konservasi. Polisi yang mendengar adanya tapir dibunuh pun langsung bergerak cepat. Polres Mesuji berhasil mengamankan 4 dari 6 warga yang membunuh tapir. Sementara itu 2 orang masih dalam pengejaran dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Ke-6 orang tersebut memiliki peran yang berbeda, mulai dari mengejar, menombak, menghantam dengan dongkrak, hingga menyembelih dan akhirnya dikonsumsi. 2 orang yang buron atau DPO berinisial MSR dan WG. MSR merupakan pelaku utama yang menyembelih tapir tersebut, sementara WG adalah warga yang membawa tombak untuk menyakiti hewan malang tersebut. Kasus pembunuhan satwa liar ini merupakan kasus pertama kali di wilayah Polres Mesuji. Pihaknya pun berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan kasus ini. Para tersangka pun bakal dijerat dengan Pasal 40A Ayat 1 huruf D UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, dengan hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dikutip dari Kompas TV, Koperasi Desa Merah Putih ini berada di Desa Langgen Harjo, Kecamatan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Berbeda dengan bangunan koperasi pada umumnya yang berada di tengah perkampungan, keberadaan koperasi desa ini menjadi sorotan warga karena lokasinya berada di tengah area tambak ikan yang jauh dari permukiman. Menurut keterangan salah seorang warga, awalnya koperasi tersebut akan didirikan di lokasi lapangan bola voli yang berada di perkampungan. Namun warga tidak setuju karena lapangan voli kerap dimanfaatkan warga untuk berolahraga. Menurut kepala desa, proses penentuan lokasi koperasi desa sesuai prosedur dan musyawarah. Sebanyak 10 biksu Buddha meninggal akibat ditabrak sebuah mobil pick-up saat melakukan prosesi jalan kaki keagamaan di wilayah timur laut Thailand. Insiden fatal ini dipicu oleh seorang anak berusia 11 tahun yang mengendarai mobil orang tuanya secara ilegal. Selain korban jiwa, 10 orang lainnya kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mukdahan. Pihak medis menyatakan 2 korban berada dalam kondisi kritis, sementara 8 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa tragis ini bermula ketika rombongan peziarah yang terdiri dari 35 biksu dan 5 pengikut awam sedang berjalan di tepi jalan Provinsi Mukdahan. Secara mendadak, sebuah kendaraan roda 4 melaju tak terkendali dan langsung menghantam barisan peziarah tersebut. Pihak kepolisian setempat mengonfirmasi bahwa pelaku yang mengemudikan kendaraan tersebut merupakan seorang anak dengan kebutuhan khusus. Bocah tersebut mengambil kunci mobil milik orang tuanya secara sembunyi-sembunyi sebelum berkendara sejauh 10 km ke lokasi kejadian.
5 biksu dilaporkan meninggal seketika di tempat kejadian perkara akibat benturan keras. Sementara itu, 5 korban lainnya menghembuskan nafas terakhir setelah sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hingga saat ini, aparat penegak hukum belum bisa meminta keterangan resmi dari pelaku karena faktor usia dan kondisi psikologisnya. Penanganan bocah saat ini tersebut telah dialihkan sepenuhnya kepada Lembaga Kesejahteraan Anak untuk pemeriksaan psikologis lebih lanjut. Proses pendampingan ini dilakukan secara ketat dengan pengawasan langsung dari ibu kandung sang anak. Berdasarkan regulasi hukum yang berlaku di Thailand, anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun dibebaskan dari segala bentuk tuntutan tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, polisi kini fokus mengumpulkan bukti pendukung lain untuk melengkapi berkas perkara. Biksu Buddha memegang posisi yang sangat dihormati dalam struktur sosial dan keagamaan masyarakat Thailand. Mereka mengemban tanggung jawab besar untuk menjaga dan menyebarkan seluruh ajaran suci Buddha kepada generasi penerus. Kegiatan prosesi keagamaan di ruang publik merupakan tradisi spiritual yang rutin dilakukan oleh para biksu di berbagai daerah. Melalui ritual jalan kaki ini, masyarakat awam biasanya berkumpul di tepi jalan untuk memberikan sedekah sebagai bentuk kebajikan. Pasca tragedi ini, sebuah kuil di atas bukit di Mukdahan, Wat Roi Phra Phutapat Phu Manorom bergerak cepat memberikan bantuan. Perwakilan kuil menyatakan bahwa mereka telah menampung seluruh biksu yang selamat serta para pengikut yang terluka untuk proses pemulihan fisik dan trauma. Personel Satres Narkoba Polres Katingan Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan operasi penggerebekan terhadap terduga bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Kamis 2 Juli dini hari. Selain itu, dua anggota kepolisian hingga kini masih dalam pencarian setelah insiden bentrokan yang terjadi saat operasi berlangsung. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga sipil berinisial TE, 40 tahun, yang merupakan keluarga dari salah satu target operasi juga meninggal dunia usai diduga terkena tembakan saat bentrokan terjadi. Berikut kronologi kejadiannya dikutip dari tribunnews.com. Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi bermula setelah Satres Narkoba Polres Katingan menerima laporan masyarakat pada Rabu 1 Juli mengenai dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Desa Tumbang Kalemei. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasatres Narkoba Polres Katingan memerintahkan anggotanya melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang pengedar sabu berinisial B yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Pada pukul 21, tim Satres Narkoba berangkat menuju Desa Tumbang Kalemei dan tiba sekitar pukul 00.30 WIB pada Kamis 2 Juli. Sesamanya di lokasi, personel dibagi menjadi dua tim. Tim pertama yang terdiri dari 9 personel dipimpin langsung Kasatres Narkoba menuju rumah target operasi, sedangkan tim kedua yang beranggotakan 3 personel bersiaga di sekitar SMP negeri setempat. Saat tim pertama tiba di rumah target, petugas memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud kedatangannya. Target berinisial B kemudian berhasil diamankan oleh Aibda Yudi. Namun situasi berubah mencekam ketika seorang pria keluar dari arah dapur membawa senjata tajam dan menyerang salah satu anggota, Bribtu Dedi. Serangan itu berhasil digagalkan setelah pelaku ditangkap dengan bantuan Bribda Ferdi. Tak lama kemudian, dua pria lainnya keluar dari dalam kamar sambil membawa senjata tajam dan mengayunkannya ke arah Kasatres Narkoba Polres Katingan. Petugas sempat melepaskan tembakan peringatan namun tidak diindahkan.
Karena perlawanan terus berlangsung, aparat kembali melepaskan tembakan untuk melumpuhkan pelaku hingga salah seorang di antaranya tergeletak di depan pintu rumah. Kondisi tersebut memicu kepanikan keluarga dan warga sekitar. Mereka keluar rumah sambil membawa senjata tajam dan senjata api rakitan, kemudian melakukan perlawanan terhadap petugas. Menghadapi situasi yang semakin tidak terkendali, anggota Satres Narkoba berupaya menyelamatkan diri sembari meminta bantuan personel tambahan dari Polres Katingan dan Polsek Katingan Tengah. Tim pertama kemudian menyeberang dan berlindung di sebuah pulau kecil di tengah sungai. Namun pihak keluarga dan sejumlah warga tetap melakukan pengejaran, bahkan disebut menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas. Di tengah perkampungan tersebut, dua anggota tim pertama menghubungi personel tim kedua agar segera meminta bantuan ke Polsek Katingan Tengah. Sementara itu, Kasat Res Narkoba menghubungi Kapolres Katingan untuk meminta pertolongan. Tim kedua bergerak menuju Polsek Katingan Tengah menggunakan kendaraan roda 4. Dalam perjalanan mereka sempat dikejar mobil berwarna silver dan kembali dihadang sejumlah orang yang membawa senjata api rakitan, balok kayu, serta senjata tajam. Meski demikian, tim kedua berhasil lolos dan tiba di Polsek Katingan Tengah dengan selamat. Sementara itu, kondisi tim pertama semakin terdesak. Mereka memutuskan melarikan diri dengan berenang menyeberangi sungai. Saat berusaha menyelamatkan diri, Aibtu Sumaryanto, Aibda Yudi Perdana Putra, dan Bribda Nopandri Ramadana mengalami kelelahan sehingga kembali ke tepian sungai yang telah dipenuhi warga. Di sisi lain, Bribka John, Bribtu Dedi, Bribtu Christian, Bribda Ferdi, dan Bribda Eko berhasil menyelamatkan diri dengan berenang dan bersembunyi di kawasan hutan. Hingga proses evakuasi dilakukan, sebanyak 9 anggota Satreskrim berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Sementara Aibda Yudi ditemukan meninggal dunia di sebuah lanting. Dua personel lainnya, yakni Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadana, hingga kini masih belum diketahui keberadaannya dan masih dalam proses pencarian di sepanjang aliran sungai. Selain menewaskan satu anggota kepolisian, bentrokan tersebut juga menyebabkan seorang warga sipil berinisial TE 40 tahun yang merupakan keluarga target operasi meninggal dunia setelah diduga terkena tembakan saat insiden berlangsung. Di sisi lain, dua target operasi berinisial BI dan BU dilaporkan berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan situasi bentrokan. Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono membenarkan insiden yang menewaskan salah seorang anggotanya tersebut. Untuk mempercepat pencarian sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Polres Katingan telah meminta bantuan personel dari Polda Kalimantan Tengah. Hingga berita ini diturunkan, aparat gabungan masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian untuk mencari dua anggota yang belum ditemukan. Garis polisi telah dipasang di lokasi, sementara personel Brimob dan Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah terus disiagakan guna membantu pengamanan serta penyelidikan lebih lanjut terkait insiden tersebut. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan bahwa fokus utama kepolisian saat ini adalah menemukan dan menyelamatkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan yang hingga kini masih dalam pencarian pasca insiden penggerbekan dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kelemei, Kecamatan Katingan Tengah. Kapolda mengatakan Polda Kalimantan Tengah telah mengerahkan tim untuk membackup penanganan perkara sekaligus membantu proses pencarian dua anggota yang belum ditemukan. Meski proses pengungkapan kasus tetap berjalan, Kapolda menegaskan keselamatan dua anggotanya menjadi prioritas utama. Ia menjelaskan sebanyak 12 personel diterjunkan dalam operasi tersebut. Dari jumlah itu, dua anggota hingga kini masih belum ditemukan. Kapolda juga meminta masyarakat dan media memberikan ruang kepada aparat agar dapat fokus melakukan pencarian serta mendukung proses penanganan di lapangan. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran turut menyampaikan duka cita atas gugurnya anggota kepolisian tersebut.
Ia juga berharap dua personel yang hingga kini masih dalam pencarian segera ditemukan dalam keadaan selamat. Agustiar mengaku prihatin atas insiden yang terjadi di Desa Tumbang Keleme, Kecamatan Katingan Tengah. Ia mendoakan agar anggota kepolisian yang gugur mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Selain itu, Agustiar berharap proses pencarian terhadap dua personel yang belum ditemukan segera membuahkan hasil. Di mata keluarga, Aibda Yudi bukan hanya anggota Polri, tetapi juga sosok yang sederhana dan ringan tangan. Tangis pecah ketika jenazahnya tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya, Kamis 2 Juli. Sang ibu yang baru tiba dari Banjarmasin menangis histeris, sementara adiknya terus memanggil, "Abangku satu-satunya." Paman korban lebih mengatakan, keluarga baru mengetahui kabar duka itu pada Kamis pagi setelah menerima informasi melalui grup percakapan. Dia tuh suka menolong, makanya kita sebagai keluarga sangat merasa kehilangan, kata Labih, paman korban pria berusia 51 tahun. Menurutnya, Yudi besar dan menempuh pendidikan di Palangkaraya. Anak sulung dari dua bersaudara itu meninggalkan istri, seorang anak, adik, serta kedua orang tuanya. Labih mengaku keluarga tidak pernah mengetahui secara rinci tugas Yudi selama berdinas. Saat melihat jenazah di Rumah Sakit Bayangkara, Labih mengaku mendapati luka yang diduga akibat senjata tajam pada bagian kepala dan tangan keponakannya. Ini disebut pondasi bawah jalan, guys. Pondasi jalan ya, kalau nggak salah ya. Pondasi jalan atau apa ya? Kalau nggak salah ini pondasi jalan, guys. Emang masih bisa dibilang tembok ya. Coba